tampilan. Saya tutup. Ya, oke, sudah dibuka foldernya. Tampilannya seperti ini. Cuma satu garis saja ya. Ada kotak di bawahnya. Iya. Ya, oke. Karena masih kosong ya. Jadi caranya sebenarnya nggak tersusah. Ini di atas nih. Kalau dia warnanya masih abu-abu ini berarti dia belum aktif ya. Yang aktif hanya satu yang di sini aja. Ya. Di sini. Ini kalau kita mau membuka. Ya. Maka langkah pertama kita adalah kita buka dulu data dan mapnya seperti ini, no? Nah, boleh aja kita buka dari browser, dari file manager, kemudian kita tempel ke sini, drop file ke sini. Bisa juga kita klik di sini, klik di sini. Kemudian kita pilih Esri save file, ya. Sudah ketemu? Klik ya. Itu cari petanya, tadi saya pakai peta Jatim 1 ya, ini ya, sama ya. Kemudian di open aja. Saya nggak maksimas. Kalau di maksimas nanti yang ketutupan. Ya perbesar begini aja. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat menu satu-satu ini ya. Sebenarnya sudah. Lalu saya kasih pengantar menu aja ya. Bioda. Pengantar bioda saya di mana ya? Saya kajian. Nah, ini dia. Oh, banyak ya. Banyak ada 20 slide ya. Oke, kalau kita bicarakan nggak apa ya, kita bicarakan sebentar aja ya. Nah, ya. Jadi ini tadi yang sudah kita buka ya. Kita sudah ada di sini kan? Ya. Jadi ini baru aktif kalau kita sudah membuka. Ini belum kita buka ya. Jadi belum kita buka sama sekali. Jadi dia belum aktif ya. Nah, kalau sudah dibuka nanti akan seperti ini. Ini kan jadi warna titiknya. Nah, kita lihat macam-macamnya untuk apa aja. Yang dia kiri paling bawah, 3 kiri itu adalah untuk membuka, untuk menutup ya, silang tutup ya. Jadi seandainya kita nggak tutup, maka kita nggak bisa buka. Kita tutup mapnya kosong habis, tapi dia masih warna-warni, kita nggak bisa buka baru lagi. Harus tutup yang nomor 2 itu ya. Kemudian yang sebelah kanannya untuk menyimpan. Ini untuk data entry, untuk menyimpan dan sebagainya. Entry nanti di mapnya, jadi di tabelnya. Nanti data tabelnya dari mana ya. Kemudian di sebelah kanan ini untuk melihat tabel kita. Yang tadi kalau di Quantum GIS tadi attributable table-nya tadi ya. Di situ nanti kita bisa melakukan entry-nya juga di situ. Ya. Ini untuk manipulasi data, transformasi data juga bisa ya. Jadi untuk entry, untuk menghapus, ya, untuk mengganti, untuk membuat pakai formula, atau kita mau menggabungkan data dari Excel ke situ, itu juga bisa. Ya, nah, mungkin kita nggak akan bahas itu terlalu dalam gitu ya. Sebelah kanannya ini W, ini adalah untuk membobot pembobotan Group Manager. Ya. Ini untuk menunjukkan apa? Bobot spasial. Jadi karena ini kan kita berbicara masa spasial. Spasial itu kan bobot ini kita pakai untuk menunjukkan bahwa antar wilayah itu ada
korelasi spasial, ada hubungan spasial. Ya, kalau nggak ada korelasi spasial nggak perlu ada pembobotan. Nah, pengertian efek atau korelasi spasial itu adalah kalau satu wilayah case-nya tinggi, maka wilayah sekitarnya juga ikut tinggi, gitu ya. Betul. Jadi satu wilayah ketularan wilayah yang lain. Biasanya itu penyakit-penyakit menular yang menularnya cepat, ada faktornya seperti malaria, DBD, gitu ya. Kalau TB ya bisa aja, cuma nggak cepat lah. TB itu biasanya seperti lokal, gitu ya. Apalagi penyakit-penyakit yang kronis biasanya nggak ada hubungan, gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah untuk pembuatan peta, macam-macam mapnya. Ya. Yang pertama itu yang paling kiri itu adalah peta tematik. Ya. Yang kanan itu bentuk visual yang berbeda, yaitu bubble map. Sebelah kanan lagi video, mapnya ada bentuk video. Ya, jadi kalau kita nampilkan bentuk video yang bundar ada segitiga kan itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini macam-macam analisis yang bisa kita lakukan untuk eksploratory, mulai dari kita buat kurvanya, diagram batang, ada histogram, ada box plot. Ya, ini kan box plot ya. Ini atau ini scatter plot termasuk dengan korelasinya. Jadi kalau saya ingin korelasi antara jumlah penduduk dengan jumlah kasus TB, itu bisa kita lihat di situ analisisnya, dan persamaan regresinya juga muncul, gitu ya. Ada persamaannya. Kita bicarakan nanti pada waktu kita melakukan analisis dengan geoda ya, analisisnya. Ya, kemudian sampai ke cluster analisis, bahkan ada ini 3 dimensi ya, ini plot 3 dimensi ya. Nah, ini sampai ke clusternya ya. Oke, ke kanan ini nanti untuk lihat betul korelasi spasial, untuk menguji apakah memang ada efek spasial atau korelasi spasial antar wilayah. Kalau ternyata tidak ada efek spasial, ya nggak usah dianalisis pakai spasial, regresi spasial nggak perlu ya. Kemudian yang kanan ini untuk spasio temporal. Kalau jam itu kan temponya, kanan kan space, spasio temporal. Jadi itu adalah efek space dan time. Jadi ada analisis spasial yang pemetaan itu ya, ada analisis temporal, time series. Siapa tahu time series ya? Ada gabungan dari keduanya, itu namanya analisis spasio temporal. Ya. Kemudian yang paling kanan track itu adalah untuk analisis regresi spasial. Tapi ini juga bisa kita buat untuk regresi biasa tanpa ada efek spasialnya, tapi dengan efek spasial juga bisa. Ya. Nanti itu untuk analisis statistik kita bicarakan pertemuan yang lain aja ya, enggak hari ini. Ya. Oke, ini pengoperasian geoda sebenarnya macam-macam bisa kita lakukan. Input data, manipulasi, kita buat mapnya, hitung rate sampai analisis regresinya. Ya. Nah, saya stop di sini aja ya. Ini data inputnya nanti kita lakukan. Ini mapnya. Kemudian ini kalau kita mau lihat datanya, data kita nanti ya dilihatnya di situ. Ya. Nanti ada untuk transformasi dan sebagainya, untuk menggabungkan variabel, kita masukkan dari kalau nggak pernah tahu merge ini dengan data di luar, itu di merge kan dengan data kita sekarang. Jadi kalau ada data, nggak ada data tinggal gabungkan aja, nggak perlu entry lagi, gitu ya. Lebih mudah. Atau kita menggunakan hitung-hitungan pakai kalkulatornya dia. Oh, saya punya ini angka jumlah kasus TB, ini jumlah penduduk, berarti saya hitung rate-nya berapa atau proporsinya, gitu kan? Nah, kita hitung, jadi ada kalkulatornya, sehingga nanti kita punya variabel baru yang isinya adalah hasil hitung-hitungan tadi. Seperti itu. Ini untuk transformasi data di sini. Ya. Nah, kelebihan dari geoda adalah kalau kita menampilkan misalnya itu datanya dan ini adalah mapnya, maka link antara data dengan mapnya. Bahkan bukan cuma data dan map. Kalau saya tampilkan misalnya analisis regresi atau korelasi tadi ya kan, untuk gambar ya. Maka kalau saya pilih ini ada titik-titik yang plot-plot itu kan scatternya kan. Kalau plot itu saya tunjuk, maka akan muncul bisa tunjuk itu wilayah mana. Kalau di peta yang mana? Itu ada linknya, itu kelebihannya di situ. Ya nanti kita coba ya, kita kerjakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat
gitu ya. Bulan Agustus ya, nanti bulan September tidak berlaku lagi. Nah ini link selection. Jadi kalau saya pilih ini, misalnya saya pilih, saya klik ini, maka titiknya akan ditandai sama dia seperti ini titik yang di sini, gitu ya. Nah, itu akan ditandai sama dia. Kalau ini yang saya klik, nanti di sana yang muncul yang warna apa, gitu ya. Tuh. Kita bisa klik beberapa, kita pilih 5 wilayah sekaligus misalnya ya. Nanti pada waktu kita analisis korelasi atau regresi yang menggunakan scatter plot itu, kalau saya analisis coba sih, kalau keseluruhan itu seperti apa gambarnya, kalau sebagian itu gambarnya seperti apa. Nanti akan gambarkan garis regresinya itu atau korelasinya itu sendiri-sendiri. Jadi kita coba, tapi juga sih belakangan aja, bukan dari ini ya. Gitu. Kemudian, nah ini buat petanya, itu macam-macam peta yang bisa kita buat. Kalau dim list itu tanpa tema, ya kan? Berarti peta kosong. Quantile map, tadi kita sudah kuantil kan? Quantile map itu yang mana? Yang n-nya per kelompok sama. Tinggal kita mau nanti bagi jadi berapa? Kalau tadi kan ada pilihan kan? Mau dijadikan 4 atau 5 atau 6 terserah kita. Kita tadi cuma nyoba satu. Nanti silakan kalau mau nyoba sendiri yang di Quantum JS kan ada beberapa pilihan map kan. Tetapi pada Bioda pilihan mapnya lebih banyak. Lebih banyak. Bahkan ada rate mapnya juga di sini. Jadi ada rate mapnya. Jadi nanti dihitung, dia akan menganalisis rate-nya, bukan data mentahnya yang dianalisis. Ya. Kemudian ada box map, ada percentile map, quantile map, ada standard deviation, unique value. Kalau unique value nanti nggak usah dipakai ya. Unique value itu kalau nilainya beda, warnanya beda gitu ya. Kalau saya punya 38 kota kabupaten yang nilainya semuanya berbeda-beda, berarti ada 38 warna juga. Itu ya. Tapi kalau ada yang nilainya sama, maka warnanya juga sama. Itu unique map ya. Itu ada natural break tadi kita bicarakan, ada equal interval ya. Oke, itu nanti ya kita lihat ya. Ini contoh kalau kita menggunakan rate ya, ini rate. Ini ya, kita simpan rate-nya bisa ya. Dan ini macam-macam outputnya. Ini standard deviation, itu persentil, yang ini yang box ini box yang ini nggak kelihatan tulisannya apa ini. Kan nggak kelihatan. Apa? Kuantil. Oh iya, ini kuantil ya. Kelihatan sini ya. Oke. Yang ini kuantil tapi yang rate tapi yang raw rate ya. Ini ada excess risk untuk melihat wilayah-wilayah mana yang memang risiko tinggi. Kalau dia sudah di atas 1 ini atau dari 0,5 ini sudah sebenarnya risikonya tinggi. Ini wilayah-wilayah yang ini yang paling tinggi tapi nggak ada ya. Yang ada 2 sampai 4, cuma 2 wilayah aja ya. Ini spatial rate. Nanti kalau kita analisis spasial, maka outputnya seperti ini. Nanti bisa kita bandingkan ya. Kalau saya raw tanpa spasial bandingkan dengan spasial, maka gambarnya kan beda. Karena kalau spasial itu berarti kita memperhitungkan efek dari satu wilayah terhadap wilayah lain, gitu ya. Tapi kalau raw rate yaitu data mentah apa adanya, ya, tanpa ada efek spasialnya. Nah, jadi kalau pakai efek spasial berarti kita harus memasukkan bobotnya, bobot spasial atau spasial rate-nya, gitu ya. Nah, ini nggak usah ya, kita nggak sampai di sini buat ya. Kalau nanti ada ya, seperti yang ini. Nah ini ya, kalau ini saya tunjuk satu wilayah, maka di sana titiknya juga ditunjuk juga. Kalau ini satu wilayah ini saya tunjuk ini ya, ini klik, saya klik ini ya. Ini kan analisis cluster. Dan kalau saya klik di sini, maka sana akan kelihatan wilayah mana yang saya tunjuk. Atau sebaliknya kalau saya klik, maka nanti akan tampak wilayah mana yang saya tunjuk. Itu di sini. Posisinya dia di mana? Ini analisis cluster. Itu kita bicarakan nanti. Nah ini tadi ya sebut dari scatter plot gitu ya. Kita bicarakan lain kali aja. Ini untuk korelasi spasial. Kita bisa tampilkan 3 macam
map, ada map significant cluster dan ada Morans itu. Nah, tentunya seperti ini. Ini yang Morans untuk menguji ada tidaknya efek spasial. Morans I. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan cluster map, yang ini significant map. Ya. Kita bicarakan kali ya. Ini regresi spasial yang paling kanan. Ya, oke. Saya kira itu. Sekarang mari kita praktekkan menggunakan geodanya. Kita kembali ke geoda yang tadi ya. Ya, sudah terbuka di sini. Nah, sekarang mari kita pilih. Kita mencoba melihat datanya dari sini dulu. Ini data kita. Saya akan ubahnya menjadi seperti ini. Saya kecilkan gitu ya. Ini juga saya kecilkan juga biar agak kecil gitu ya. Nah, biar tidak bulat ya. Nah, ini contoh. Kalau saya mau tampilkan wilayahnya, ini nama-nama wilayahnya ya. Ini kabupaten kotanya. Kalau saya klik misalnya ini ya, ini Kabupaten Kediri ya, saya tunjukin ya. Makanya Kabupaten Kediri. Ini ya, Kediri ya. Kan saya tunjukin ya. Ya, kalau membatalkan lagi ya klik aja di tempat lain ya. Kalau saya pilih ini misalnya ini di mana ya namanya? Klik aja di situ. Nah, apa ya? Ya, dan kelebihan geoda di situ. Tapi ada kelemahannya yaitu kita tidak bisa memasukkan nama atau label kotanya gitu. Label kotanya nggak bisa. Ya. Ini Mojokerto kota. Kabupaten, ini kabupaten, yang kota di bawah. Kota Mojokerto yang ini kecil sekali di sini. Ini Banyuwangi ya. Nah, ini Banyuwangi ya. Ini sebelahnya ini Jember. Oh ini Din. Ini Jember ya. Sudah ya, sekarang mari kita coba buat petanya. Ini saya tutup ya datanya ya. Tapi kalau nggak tutup nggak ada apa-apa sih. Kalau kita mau nanti melihat ini wilayah mana juga caranya sama ya. Caranya sama. Saya tutup aja. Kita nggak usah lihat wilayah-wilayah itu. Ini juga saya tutup aja. Ini nggak saya pakai ya. Sekarang mari kita buat mapnya di sini. Klik pilih. Pertama kita buat kuantil map aja. Kita mau jadi berapa? Mau berapa kelompok yang N-nya sama? 5. Pilih 5. Variabel apa yang mau kita tampilkan? Mau apa? Data apa? TB lagi? Sama TB? Klik OK aja. Udah keluar. Hasilnya udah selesai. Gampang ya? Lebih gampang kan? Iya. Kenapa? Apanya nggak bisa dimana? Belum aktif ini. Belum buka apa ini? Buka dulu, mapnya belum buka. Kalau masih abu-abu itu berarti belum buka mapnya. Save file. Langsung. Kita tak aktif kan? Mapnya. Mau buat tabel. Tabelnya di situ. Sudah ya? Gampang ya? Kita coba yang kedua. Coba apa sekarang? Ini map, coba lihat ini legendnya di sini. Ya, kita lihat dia sudah ada N-nya tiap kelompok. 87878. Ini ya. Dengan cut off-nya di sini. Ini adalah cut off, batasnya kategori. Ya. Oke, sudah.
Sekarang ini nilai terkecil 59 terendah, 2229 itu tertinggi, gitu ya. Sekarang mari kita coba buat map berikutnya. Kita mau pakai persentil map. Ya. Oke, persentil. Kalau persentil itu nanti akan dibagi begini. Persen itu berapa? 100. Dia akan ambil 1%, 10%, 50%. Jadi dia akan bagi itu. Kemudian ada 50, 90, 99, dan di atas 99. Jadi persen itu 1%, kan ada 1%-nya. Coba kita ambil TV, kita lihat ya. Nah ini hasilnya. Coba lihat gambarnya di sini, lihat di legendnya di sini. Ya, ini 1%, ujung kiri, ujung kanan yang di atas 99%. Kemudian berikutnya 10%, ya kan? Ini juga 10%. Ya, 99, ini 1 sampai 10. Kemudian 10, 50, 50, 90. Ini kalau persentil map seperti ini. Yang di atas, yang kurang dari 1% nggak ada, yang di atas 99% juga tidak ada. Ini adalah distribusinya 4, 15, 15, 4. Ini namanya persentil map. Kalau kita mau copy gimana ya? Kalau tadi kan kita buat layout ya. Kalau ini klik kanan aja di sini, copy image to clipboard. Kita klik aja, terus tempel di Word, di apapun gitu ya, di PowerPoint ini. Tapi ini gambarnya aja. Bagaimana kalau ini sama? Kita tunjuk aja di legendnya, klik aja, copy legend to clipboard. Kita tempel. Gitu ya. Jadi kalau kita mau nempel, tinggal copy to clipboard. Lebih praktis ya, pakai Deoda ya. Copy, tempel di PowerPoint misalnya ya. Kita coba aja PowerPoint-nya. PowerPoint. Misalnya sini ya. Nah, tadi Deodanya. Nah, ini saya copy paste to clipboard ya. Saya tempel di PowerPoint saya tadi. Ini designer ya. Oke, saya bisa dari sini. Diatur aja misalnya berapa. Saya tempel juga misalnya ininya, legendnya. Ya. Tapi kita mau ubah-ubah juga bisa. Ini di crop aja, kalau dia kan terlalu panjang ya. Ini kan terlalu panjang ya. Crop aja. Crop. Kecilkan. Saya sudah katakan gimana. Kita minta desainer yang buatkan kita seperti ini. Mau dibuat kayak gini, ini. Atau kita nggak mau semuanya. Ini misalkan. Ya, ini kalau kita mau copy ya, tapi saya tutup aja. Nanti kita tidak bicarakan itu ya. Oke, ini yang persentil ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi model lain lagi. Pakai apa? Standard deviation. PP. Langsung aja oke, udah jadi dia. Yang tadi mau tutup aja. Yang tadi nggak dipakai tutup aja. Ini yang SD map. Coba perhatikan kalau SD map. Ini dari yang tengah. Kalau kan 33 kan? Ya. Yang tengah ini angkanya sama 725 ini ya, tengah ini. Ini adalah batas tengahnya. Kemudian ke bawah
dia ke bawah ini 1 SD. Yang ini plus 1 SD. Ini plus ini 1 SD juga dari sini. Ya, dari tengah ini kan 2 SD di sini. Ini sisanya. Ini juga gitu. Ini min 1 SD, min 1 SD lagi, min 1 SD. Di bawahnya, bawah dari min 2 SD. Tuh. Ini yang standard deviation. Ya. Oke, buat lagi misalnya unit value tidak usah. Nah, equal interval. Kalau equal interval, intervalnya sama. Kita mau jadi 5 interval yang sama. Coba kita perhatikan di sini. Nanti kalau kita lihat, ini intervalnya sama. Ini intervalnya sama. Akibatnya n-nya yang beda-beda gitu ya. Kalau tadi n-nya dibuat sama, equal yang kuantil tadi, kuintil tadi ya. Nah, itunya jadi beda. Ya, apa? Intervalnya yang beda-beda. Ini yang intervalnya sama. Susah? Gampang ya? Sekarang coba kita lihat nih. Ini ada yang natural break ya. Tadi kita nggak coba, tapi kamu coba natural break juga boleh. Ini 5. Natural break ini nanti menunjukkan bahwa ini di dalam kelompok ini n-nya ini betul-betul nilai-nilainya yang terkumpul itu signifikan perbedaannya dari kelompok yang lain. Nah, di bidang epidemiologi maka ini penting untuk kita melakukan wilayah-wilayah mana yang harus diprioritaskan. Jadi ya, penentuan wilayah intervensi harus diprioritaskan karena kalau enggak, ya memang di wilayah itu yang paling besar berbeda dengan yang lain, gitu. Ini yang disebut dengan natural break. Itu aja. Kemudian ada, nah sekarang terakhir aja custom break, ya. Nanti kalau rate atau boleh dengan 1 rate ya. Kalau custom break begini, kita klik create new custom. Di sini kita akan membuat custom. Kita akan membuat yang baru ya. Saya buat ininya dulu. Tampilannya di 5 tadi ya. Ini sama ya. Tampilannya, kemudian kita custom. Nanti keluar ini ya. Nah, di sini kita bisa mengatur. Ya, ini bisa mengatur. Jadi kita beri nama, kita biarkan aja custom break, kita oke. Kemudian kita mau jadi berapa kategori? Kalau kita punya 5 kategori, berarti breaknya ada 4, gitu kan? Nah, kalau saya mau ubah, breaknya yang kita ubah. Misalnya saya maunya ini 250, 500, 750 dan 1000. Ya, seperti ini. Otomatis dia akan membuat di sini. Dan ini adalah sebaran datanya. N-nya berapa banyak di tiap kelompok ini. Ya. Nah, ini kalau kita mau simpan datanya di dalam tabel bisa. Save categories to table itu bisa. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Ya. Hasilnya adalah ini. Yang ini tadi. Ini custom break. Ya, ini kan. Ini kita yang minta toh anunya. Kategorinya kita minta. Nah, kalau kita mau melakukan perbandingan antar waktu, antar tahun ya, 2 wilayah wilayah yang sama tapi tahun sekian, maka harus kita bandingkan dengan custom break yang sama. Ya kan? Intervalnya harus sama. Kalau kita lepaskan, buat ya saya mau dari kuintil ini, dari kuintil ini batasnya akan beda nanti. Atau kita saya menggunakan interval yang sama, batasnya akan beda, kategorinya akan beda. Maka kalau kita membandingkan antar wilayah atau antar waktu pada wilayah yang sama, maka kita harus menggunakan custom break. Oke, ada pertanyaan?
Gak ada? Di sini. Lanjut dikit ya. Sekarang kita buat rate calculated map. Tapi kita bisa spasial juga nggak ya? Spasial nanti aja ya, nggak usah sekarang ya. Kalau rate bedanya bagi kita lihat rate aja. Yang lain nggak usah kita bicarakan dulu ya. Rate di sini. Sekarang kalau TB, tadi kan kita cuma TB aja kan? Nah sekarang kalau kita bicara rate TB, maka kita bisa TB dibagi jumlah penduduk. TB per jumlah penduduk. Nah kita mau dalam bentuk map apa? Kuantil? Bisa. Ya kuantil map 5 kategori seperti ini. Maka ini hasilnya akan berbeda. Ini rate-nya. Lihat angkanya di sini adalah kecil-kecil gitu kan? Kenapa kecil-kecil? Iya karena dibagi penduduknya jutaan gitu kan? Kasusnya cuma hanya ratusan dibagi jutaan. Nah, makanya 0,000 gitu ya. Nah kalau kita mau jangan dalam rate biasa, maka kita bisa ubah di sini, klik di sini ya. Ini misalnya, nah kalau kita entry data gampang, bisa entry di sini, entry di sini. Ya. Kalau kita mau nambah variabel baru misalnya, bisa aja kita nambah add variabel atau kita menggunakan kalkulator di sini. Kalkulator. Ya, kalau kita menggunakan oke, saya mau buat rate-nya. Kita nama variabel barunya di sini. Kita beri nama aja, add variabel, misalnya rate TB. Rate TB. Bisa gitu ya. Letakkan di paling akhir aja last variabel. Ini kalau mau panjangnya nggak diatur ya, tapi pakai real aja, ada desimalnya. Kalau add dia akan masuk di situ tadi. Ini rate-nya kan masih kosong ya, masih kosong. Bisa kita isi kalkulatornya, rate-nya kita isi. Ini rate TB itu apa? Dibagi apa? Kita masukkan di sini. Penduduk TB dibagi dengan penduduk. Ini rate, gitu kan? Ini kalau raw rate, ada spatial rate dan sebagainya bisa kita hitung. Ini kita apply itu misalnya ya. Nah, oke. Close, maka ini adalah nilai rate yang kita peroleh tadi. Nilai rate-nya dari sini. Ini ya, kecil-kecil angkanya ya. Nah, lihat kan 0,00 dan sebagainya ya. Seperti itu. Itu kalau kita mau membuat variabel baru dengan menggunakan kalkulatornya ya. Ya saya kira konsep baru ini. Nanti coba dipraktekkan, kalau nggak salah untuk minggu depan itu tugas. Ini tugasnya. Tugasnya GIS ya. Ini jadwal ini ya. Hari ini ya. Terus Senin ini kan studi kasus ya. Saya beri anu aja ya.